Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat jamaah Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam sebuah hadis diceritakan, sesungguhnya datanglah syaitan laknatullah alaih, lalu ia duduk di dekat kepala seorang hamba, seraya berkata kepada hamba itu, tinggalkanlah agama ini dan katakan bahawa Tuhan itu ada dua, sehingga kamu bisa selamat dari kesakitan. Apabila terjadi peristiwa ini, maka itu adalah bahaya yang mengerikan dan ketakutan yang besar. Oleh karena itu, tetapkanlah dirimu agar selalu menangis dan merendahkan diri, serta menghidupkan waktu malam dengan memperbanyak rukuk dan sujud, sehingga kamu selamat dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Hanifah pernah ditanya, dosa mana yang mengkhawatirkan bisa merobekkan iman? Lalu beliau menjawab, yaitu meninggalkan syukur atas iman dan meninggalkan rasa takut di akhir umurnya, serta menganiaya kepada beberapa hamba. Sesungguhnya orang yang kedapatan tiga perkara ini dalam hatinya, pada umumnya ia keluar dari dunia dalam keadaan kafir, kecuali orang yang menemukan keberuntungan. Na'udzubillah min zalik. Dikatakan bahawa yang paling pedih keadaan mayit adalah dalam keadaan haus dan terbakarnya hati. Pada waktu itu setan mendapatkan kesempatan untuk melepaskan iman orang mukmin karena merasa sangat kehausan di waktu itu. Lalu datanglah syaitan di dekat kepalanya dengan membawa semangkuk air yang kental. Kemudian setan menggerak-gerakkan mangkuk itu kepada seorang mukmin tersebut. Lalu orang mukmin itu berkata, berikanlah aku air. Saat itu orang mukmin tidak mengetahui sesungguhnya yang membawa semangkuk air itu adalah setan. Maka setan itu berkata kepada orang mukmin tadi, katakanlah bahawa tidak ada yang menciptakan alam ini sehingga aku memberikan air kepadamu. Jika orang itu dalam keberuntungan, maka ia tidak akan mengucapkannya. Kemudian setan datang lagi ke arah kedua telapak kakinya dengan menggerak-gerakkan mangkuk pada orang tersebut. Lalu orang mukmin itu berkata, berikanlah aku air. Maka setan juga berkata, katakanlah bahawa Rasul itu pembohong, sehingga aku memberikan air kepadamu. Dan barang siapa yang mendapatkan celaka, ia akan menjawab kepada perintah setan tersebut, karena sesungguhnya orang itu tidak sabar atas kehausan. Lalu keluarlah ia dari dunia dalam keadaan kafir. Na'udzubillah min zalik. Dan barang siapa yang beruntung, maka ia akan mengembalikan ucapannya setan itu dan berfikir siapa yang ada di hadapannya itu. Ada sebuah riwayat, sesungguhnya Abu Zakaria adalah seorang yang sangat zuhud. Tatkala ia mendekati ajalnya, datanglah teman-temannya. Pada waktu itu ia dalam keadaan sakratul maut. Kemudian temannya mengajarkan kalimat thayyibah, yaitu lafaz La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka ia memalingkan wajahnya dari temannya. Ia tidak mengucapkan kalimat itu sedikit pun. Lalu temannya mengucapkan kepadanya untuk yang kedua kalinya, La ilaha illallah. Ia tetap memalingkan wajahnya dari temannya. Waktu temannya mengucapkan kepadanya untuk yang ketiga kalinya, La ilaha
illallah. Ia lalu berkata, aku tidak akan mengucapkannya. Teman Abu Zakaria jadi bingung oleh ucapan Zakaria itu. Tatkala Abu Zakaria sudah sembuh setelah sejam dalam keadaan sakratul maut dan ia sudah merasa ringan, maka ia membuka matanya. Seraya berkata kepada teman-temannya, apakah kamu semua telah mengatakan kepadaku sesuatu? Mereka menjawab, ya, kami telah memperlihatkan kepadamu kalimat syahadat 3 kali dan engkau berpaling 2 kali. Engkau mengatakan dalam yang ketiga kalinya, aku tidak akan mengucapkannya. Maka Abu Zakaria berkata, telah datang kepadaku iblis. Ia membawa semangkuk air. Ia berdiri dari sisi kananku serta menggerak-gerakkan mangkuk itu. Seraya bertanya kepadaku, apakah engkau membutuhkan air? Aku menjawab, ya. Maka iblis itu berkata, katakanlah bahwa Isa adalah anak Allah. Lalu aku berpaling dari arah ke kaki. Ia berkata kepadaku, bagaimana tadi? Dan pada yang ketiga kali ia berkata, katakanlah tidak ada Tuhan. Maka aku menjawab, tidak, aku tidak akan mengatakannya. Selanjutnya iblis membanting mangkuknya di atas bumi dan mundur dengan berlari. Aku ini menolak pada iblis, tidak kepada kamu semua. Lanjutnya, aku bersaksi bahawa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Jamaah Ashabul Kahfi yang dirahmati Allah, berdasarkan hadis ini ada sebuah riwayat dari Mansur bin Ammar. Ia berkata, apabila telah dekat matinya seorang hamba, maka dibagilah keadaannya hamba itu menjadi 5 bagian. Hartanya untuk ahli warisnya, ruhnya untuk malaikat maut, dagingnya untuk makanan ulat, tulangnya untuk tanah, kebaikannya untuk musuhnya, dan setan untuk merobek imannya. Kemudian ia berkata lagi, kalau ahli waris menghilangkan hartanya adalah diizinkan, kalau malaikat maut menghilangkan nyawa adalah diizinkan, kalau ulat memakan dagingnya adalah diizinkan, dan kalau musuh-musuhnya menghilangkan kebaikan adalah diizinkan. Semoga iman tidak hilang ketika mati. Sesungguhnya hilangnya iman berarti berpisah dari agama, sedangkan pisahnya ruh dari jasad adalah tidak berpisah dengan Tuhan, dan berpisahnya ruh itu tak seorang pun yang mengetahui setelah pisahnya itu, dan rugilah sampai berpisahnya iman. Na'udzubillahi min zalik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga iman kita dan memelihara iman kita sampai selamat, sampai akhir ajal kita semua. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Wallahu alam bissawab.